Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Siregar, NIM 0101203121, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4, Stambuk 2020. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Hadis Tematik Komunikasi Dakwah. Dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Pertanyaan soal UAS. Deskripsikan pengertian hadis tematik dan jelaskan 8 langkah-langkah penyusunan dari hadis tematik tersebut. Yang kedua, kemukakan beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad SAW berhasil dalam melakukan bisnis. Dibuktikan dengan 4 hadis yang berkaitan dengan pertanyaan di atas. Yang ketiga, mengapa muncul fenomena atau bahkan upaya yang terencana oleh segelintir orang yang mencoba memisahkan Islam dengan politik dan Islam dikerangkeng dengan hanya sebatas ibadah, madah dan moral. Ini bukan hal baru, jelaskan menurut perspektif saudara. Yang keempat, tuliskan hadis lengkap, terjemahan dan substansinya tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap kamu adalah pemimpin. Yang kedua, apabila kamu pergi musafir, pilihlah salah satu di antaranya sebagai amir. Yang ketiga, siapa curang tidak termasuk golongan kami. Yang keempat, ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang terakhir ialah siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Yang pertama, hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu Maudu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Pendekatan tematik dalam pemahaman adalah memahami apa yang terkandung dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam topik pembahasan yang sama dan memperhatikan kolerasi masing-masing sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Dan yang kedua, langkah-langkah penyusunan hadis tematik. Yang pertama itu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan tahriz al-hadis, dan seterusnya bisa dibaca. Ada 8 step dan ya begitulah. Seterusnya, nomor 2, beberapa sifat Nabi Muhammad SAW yang berhasil membuat beliau bisa sukses dalam berdagang atau berbisnis adalah: yang pertama, bersikap jujur, tidak curang, berusaha dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya adalah menjual yang halal. Dan ini adalah beberapa hadis. Bersikap jujur, tidak curang, berusaha dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya ialah menjual yang halal. Nah, yang ketiga, muncul fenomena atau bahkan ada upaya yang terencana oleh segelintir orang. Nah, yang jadi pertanyaannya, mengapa bisa dipisahkan antara Islam dengan politik gitu? Yang pertama ya, adanya ketakutan yang dirasakan oleh negara barat terhadap umat muslim, yang mana mereka akan selalu mendebarkan siasat mereka agar umat Islam tidak bisa berkutik dalam hal politik. Yang kedua, kurangnya pemahaman agama yang cenderung membuat sugesti pada tatanan masyarakat. Nah, yang ketiga, pada dasarnya politik adalah genggaman dalam kekuasaan. Jika Islam tidak bisa berpolitik, maka yang terjadi adalah kehancuran, sebab umat Islam tidak mempunyai kekuasaan di dalamnya. Akan terjadi kehancuran apabila tidak ada politik di dalam Islam itu sendiri. Yang keempat adalah hadis lengkap, terjemahan dan substansinya. Ini adalah poin-poinnya. Yang pertama, setiap kamu adalah pemimpin. Apabila kamu pergi musafir, pilihlah salah satu di antaranya sebagai amir. Dan yang ketiga, siapa curang tidak termasuk golongan kami. Yang seterusnya, ciri-ciri orang munafik ada 3. Dan yang terakhir, siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Dan ini adalah hadisnya. Dan ini juga, idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum. Jika 3 orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2609. Dan ini adalah substansinya, bahwasanya dijadikan pemimpin itu untuk hal-hal yang tertentu saja. Dan masih ada lagi nih. Oh, ini untuk yang terakhirnya.
hadis tentang orang munafik. 3 tanda orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tuminahona. Tanda orang munafik ada 3, apabila berbicara berdusta, apabila ia berjanji tidak menepati, dan apabila ia diberikan amanah ia berkhianat. Nah, substansinya adalah bahwasanya hadis tersebut menjelaskan tentang ciri-ciri munafik, dan sama-sama kita ketahui bahwa munafik adalah penyakit hati. Selain itu, munafik sangatlah susah untuk diketahui, makanya beliau memberikan ciri-ciri kepada kita agar kita selalu berhati-hati dalam hal tersebut. Karena pada dasarnya munafik ini lain di depan, lain di belakang. Hal ini menyuruh kita agar terhindar dengan yang namanya munafik. Dan ini juga ada hadis, mungkin teman-teman sudah lihat, dan juga ini adalah substansinya. Dan ya, mungkin cukup sekian tugas UAS yang saya kerjakan. Mungkin cukup sekianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.